Hai, selamat datang di kelompok 6 dalam mata kuliah Pendidikan Seni Rupa. Di sini kita akan berbagi materi yang telah kami dapat dari Bapak Rahyat Jati tentang mengenal pusaka, yang pastinya bermanfaat. Enggak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Rahyat Jati ini nama samaran atau nama sandi asma, karena nama saya di kolom KTP saja panjangan hampir tidak masuk, tapi nama pendeknya nama saya Ahmad. Basic saya dari militer, dari Kostrad 328 di Dinas Udara di Depok, Cirebon. Tapi kemudian setelah saya kembali ke rakyat, maka tadi nama saya Rahyat Jati di kebudayaan. Saya berkegiatan di kebudayaan Kujang. Nah, Kujang menurut beberapa literasi diambil dari kata kudi hiang. Kudi itu alat, macam sabit begitu ya awalnya, sabit untuk menunjang pertanian, untuk mengambil rumput, menebas batang-batang ranting kecil ketika petani membuka lahan. Kalau besar ada patik, ada banyak, tapi ini untuk menebas ranting-ranting kecil mengenai tani, mengenai usaha ini, mengenai alat ini. Kalau di Islam mungkin semacam tawasul ya, penyuguh. Di subuh itu ada sasajen. Sasajen itu bukan untuk ngasih makan setan atau apa. Sasajen itu sastra Jenderal Hayuningrat. Di situ ada filosofi. Makanya ada 7 patihah Sunda. Di antaranya Sindir, Sampir, Silib, Simbu, Siloka, Sasmita, Sunyata, ada 7. Nah, jadi misalnya kalau ada buah apel, ada buah manggu, ada pisang, itu ada filosofinya tersendiri. Kenapa ada manggu? Kita harus jujur, masa kalah sama manggu ya? Walaupun hitam, dalamnya putih. Baik hatinya, jujur, gak pernah bohong manggu. Itu filosofinya di antaranya. Nah, maka kemudian kujang ini beralih dari alat biasa, alat serbaguna menjadi alat ritus. Makanya ada kujang kecil, kujang sajen. Ini kujang sajen. Biasanya kujang ini awalnya ditancapkan di kelapa. Kelapa itu nanti dari fermentasi kelapa itu menjadi pupuk dasar cair. Karena ada fermentasi. Itu di lettering bakteri nanti pembahasannya. Jadi apapun yang diterangkan oleh leluhur kita sebetulnya itu teknologi pertanian, peralatan gitu ya, termasuk metalurgi. Nah, ini ditancapkan di kelapa. Kujang sajen atau namanya kujang pangarak berkembang lagi menjadi kujang pakarang. Kapan? Ketika terjadi penjajahan. Maka ketika lahan-lahan diserang oleh para penjajah, kita harus membela diri. Jangankan kujang yang sifatnya besi dan tajam, bambu runcing saja kita jadikan senjata. Nah, maka kujang menempati daripada alat sederhana berkembang menjadi alat serbaguna, berkembang menjadi alat sajen, alat ritus, sebutnya pangarak, berkembang lagi menjadi senjata atau pakarang. Apa itu pusaka? Menurut Bapak Rahyat Jati, pusaka bukanlah benda klinik, melainkan teknologi masa lalu yang canggih pada zamannya, seperti halnya handphone sekarang yang memiliki banyak fitur. Awalnya, pusaka adalah alat atau perkakas yang dibuat oleh penyapu atau guru tepah di tempat yang disebut gosali. Bahan utamanya adalah logam besi yang menurut literatur kuno sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Salah satu perkakas yang diyakini milik Nabi Adam adalah kujang. Kujang berasal dari alat tani dan kata kudiang, kudi sabit kecil, menjadikannya simbol pertanian dan ikon masyarakat Sunda. Fungsi-fungsi kujang sebagai alat tani meliputi conggok untuk menyungkil ubi, beteng untuk menebas ranting, tadah untuk mengerat, tonggong
untuk memecah biji-bijian keras dan mengetam padi. Dan yang terakhir, ada lubang, tempat tali dari bambu dan kulit kayu. Dalam naskah Sang Hyang Sisa Kandang Karsia, kujang bertransformasi dari alat tani menjadi alat ritus, seperti kujang sajen yang digunakan dalam upacara nyuguh, berbakti pada Tuhan dan leluhur. Serupa dengan tawasul dalam Islam, nyuguh disertai sasajen yang disebut Satra Jenderal Ayuningrat, mengandung 7 unsur filosofis Sunda: sindir, sampir, silid, sindur, siloka, sasmita, sunyata. Seiring waktu, kujang berkembang menjadi kujang banggo untuk perikanan, menjadi senjata saat masa penjajahan kujang pakarangkapan, diangkat sebagai simbol pusaka dan lambang kekuasaan. Lubang pada kujang yang awalnya untuk tali, kemudian dimaknai secara filosofis. 9 lubang melambangkan Madalayang, yaitu 9 lapisan langit menurut kosmologi Sunda. 7 langit ditambah Sidratul Muntaha, 8 ditambah Mustaban ke-9. Ini mencerminkan tahapan spiritual manusia Sunda menuju kesempurnaan, karena dalam filosofi Sunda, angka sempurna adalah 0 sampai 9. Dalam teori fisika, bahwa dikenal apa yang disebut kehidupan itu dimulai dari vibrasi, kemudian frekuensi, kemudian energi. Peralatan yang dibutuhkan oleh empu itu pertama palu untuk menghatam, yang kedua paron untuk alas, yang ketiga penjepit. Selanjutnya menampilkan contoh barang setengah jadi. Karena ini barang tajam, kalau dibawa akan membahayakan, jadi ada sarung untuk penutupnya. Kalau kujang namanya kowat, kalau keris namanya warangga atau sarung. Selanjutnya menampilkan sebelum jadi. Selanjutnya menampilkan pusaka yang berhubungan dengan sejarah Sumedang, yaitu tumbak. Namanya tumbak ulu jurit. Dulu pegangan Eyang Jaya perkosa dan diwariskan kepada adik beliau perempuan untuk mengeplai sebuah pasukan. Tumbak ini juga bisa untuk hewan buas. Jika dipakai untuk serangan hewan buas, tumbak ini dikasih pegangan panjang. Selanjutnya menampilkan keris. Dulu keris ini lurus, namanya patrem. Ini pegangan untuk perempuan, biasanya untuk tusuk konde dan senjata untuk bela diri. Selanjutnya menampilkan keris yang berkelok. Sejarahnya, seluruh keris itu lurus, belum ada luk atau kelok. Sejarahnya, di kita ada yang disebut Prabu Permana Kusuma atau Prabu Galuh. Beliau senang bertapa, istri mudanya terlibat skandal. Ia terancam untuk dibunuh oleh pasukannya sendiri. Tapi karena kesaktiannya, daripada pusaka ini tembus, jadi keris ini menjadi berkelok-kelok. Semua keris itu lurus, namanya keris brojol. Makanya keris brojol ini dulu oleh dukun beranak dipakai alat untuk proses membantu kelancaran lahiran. Harus ada keris brojol karena agar lancar lahirannya. Terima kasih banyak sudah menyimak materi dari kami kelompok 6 tentang pusaka Sunda yang super menarik ini. Semoga apa yang kami bagikan dari penjelasan Bapak Rahyat Jati bisa menambah wawasan dan bikin kamu makin cinta budaya sendiri. Kalau ada manfaatnya, jangan lupa share ya, biar makin banyak yang tahu. Sampai ketemu di lain kesempatan, dan tetap semangat, tetap kreatif, dan tetap cinta budaya. Bye-bye.